pelajaran mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Mari kita baca Injil Lukas 21. Lukas 21 25 sampai 33. Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 33. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 33 bersamaan. Inggris Indonesia tidak apa-apa. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca. Bantu kami untuk memahami apa maksudnya. Dan lebih daripada itu, bantu kami untuk berjaga-jaga, untuk siap sedia, sehingga kapanpun Tuhan datang, kami telah siap. Kami tidak didapati malu. Kami dengan sukacita berjumpa dengan Engkau. Berkati jam ini ya Tuhan. Berkati juga anak-anak youth yang sedang belajar firman-Mu, urapi tren, juga anak-anak sekolah minggu, dan juga hamba Tuhan di gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Urapi mereka sekalian. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perumpamaan yang akan kita bahas hari ini itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengambil contoh tentang pohon ara atau pohon apa saja. Dia bilang, ketika kamu melihat bahwa carang-carang itu mulai bertunas, maka kamu sekalian tahu bahwa musim panas itu sudah dekat. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, akan ada juga beberapa tanda, di mana kalau tanda-tanda itu digenapi, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, seringkali sebelum peristiwa-peristiwa besar itu terjadi, Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang mengasihi manusia, Dia memberikan tanda, saudara. Sebagai contoh, sebelum bencana banjir melanda seluruh dunia, apa yang Allah lakukan? Dia beritahu lebih dulu kepada Nabi Nuh.
Nabi Nuh disuruh membuat bahtera. Sehingga saudara itu merupakan kesempatan Allah memberitahu, kamu harus siap-siap. Ya, sayang saudara, meskipun Allah sudah memberikan tanda seperti itu, orang-orang tidak mau mempercayainya. Sebelum Allah menghukum Sodom dan Gomora, Allah memberitahu Abraham. Dan juga saudara, sebelum Yesus datang, yang pertama dulu muncul apa? Bintang di timur, ya. Lalu Allah juga mempersiapkan Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, kita lihat sebelum peristiwa-peristiwa besar terjadi, seringkali Allah memberitahukan lebih dulu. Demikian juga saudara, dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Tuhan tidak langsung datang, tetapi akan ada tanda-tanda yang mendahulunya. Nah saudara, keenam tanda itu akan kita bahas minggu depan, ya. Untuk hari ini saya akan men-sharekan beberapa fakta tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, tidak sampai nanti terjerumus karena berbicara soal akhir zaman, soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu akan ada berbagai macam versi, pendapat, dan pandangan. Itulah sebabnya saudara, hari ini saya akan membagikan 5 hal mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan saya harap saudara bisa mencatat, supaya saudara nanti bisa cek apakah ini kata firman Tuhan atau pendapat saya, ya. Saudara, yang pertama mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, Yesus benar-benar akan datang sendiri secara pribadi, bukan hanya rohnya atau pengaruhnya atau diwakili oleh malaikat-malaikat atau nabi-nabinya. Tidak. Waktu dikatakan Yesus datang yang kedua kali, Dia sendiri akan datang, saudara. Nah, saudara, hari ini kaum modernis seperti Douglas Clyde McIntosh, dia tidak percaya bahwa Yesus benar-benar akan datang secara pribadi seperti yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Kaum modernis ini berpendapat bahwa kedatangan Yesus itu dalam pengertian bagaimana moral dan prinsip-prinsip dasar kekristenan itu akan semakin mendominasi pribadi-pribadi dan masyarakat di dunia ini. Jadi menurut mereka, saudara, sebetulnya dengan kedatangan Roh Kudus yang mewakili Kristus, itu sudah menuju kedatangan Yesus yang kedua kali. Jelas? Itu pendapat mereka, saudara. Nah, kita akan lihat bahwa pendapat ini tidak alkitabiah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Saudara, seandainya apa dikatakan mereka betul, bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu menunjuk bagaimana pengaruh kekristenan itu makin mendominasi dunia, ya tentunya dunia kita hari ini akan lebih baik, betul? Tapi coba apa yang terjadi di Amerika saja. Apakah kekristenan pengaruhnya makin besar di Amerika? Sebaliknya yang terjadi, saudara. National Day of Prayer sekarang pun sedang digugat, tidak konstitusional. Itu tidak sesuai dengan prinsip pemisahan state and religion. Doa di sekolah sekarang sudah tidak ada. Wong Christmas Carol aja nyanyi lagu Christmas tidak boleh. Jadi saudara, apa yang dikatakan kaum modernis tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Saudara, ada banyak, tetapi karena waktu kita hanya baca 1-2 ayat saja. Kisah Rasul pasal 1. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan sendiri tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Kisah para Rasul 1. Ini konteksnya, Yesus baru saja terangkat ke surga, ya. Yesus mati, kemudian 3 hari kemudian bangkit, lalu naik ke surganya berapa hari kemudian? Ayo Bible quiz. 40, ya, 40 hari kemudian. Nah, ini konteksnya Yesus baru saja naik ke surga. Mari kita baca